lanjut mengenai tujuan dari tugas tersebut. Oke. Iya Bu, tentang pekerjaan saya, tapi mungkin kurang sempurna deskripsinya. Enggak apa-apa Mbak Tati, kurang sempurna deskripsinya tidak apa-apa, tapi aspek yang sebenarnya saya mau gali dari tugas ini adalah Anda supaya teori atau materi manajemen yang sudah Anda dapatkan ini tidak menjadi sesuatu yang diawang-awang, tapi benar-benar bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari dan juga pekerjaan Anda, sehingga kemudian Anda tidak terlalu berat untuk menerima materi ini, karena sebenarnya manajemen itu juga selalu terkait dengan pekerjaan kita sehari-hari, sehingga itu yang sebenarnya saya ingin kejar, saya ingin capai di dalam penugasan ini. Lebih baik kalau Anda menemukan analisisnya, jadi menemukan ada sesuatu yang berbeda antara materi dan aplikasi di pekerjaan Anda, sehingga kemudian Anda ingin menganalisisnya lebih lanjut. Itu lebih baik. Tapi tolong jangan mencabut dari akar rumput permasalahan utamanya, yaitu mengenai aplikasi teori manajemen ini di dalam pekerjaan Anda atau di dalam usaha Anda. Begitu ya. Mohon untuk dipahami, mohon untuk dimengerti oleh teman-teman semuanya. Oke, kembali ke materi hari ini, teman-teman. Kita akan membahas hari ini adalah modul ke-8 mengenai globalisasi dan juga modul ke-9 mengenai manajemen perubahan. Kalau ada yang iseng-iseng menghitung berapa jumlah halaman yang harus dipelajari di dalam modul ke-8, di dalam modul ke-8 itu ada sekitar 133 halaman yang harus dibaca dari buku hijau kita yang super duper tebal itu. Nah, dari 133 halaman saya iseng ini ngeceki jumlah halaman. Kegiatan belajar pertama mengenai pengertian dan sejarah globalisasi ada sekitar 31 halaman yang harus dibaca. Kemudian kegiatan belajar kedua, arti penting pasar global dan cara menjadi mitranya, ada 59 halaman yang harus dibaca. Kemudian kegiatan belajar 3 mengenai kesepakatan perdagangan internasional, ada 43 halaman yang harus dibaca. Puyeng katanya Mbak Tati. Puyeng kalau kemudian dilihat dari jumlah halamannya. Tapi kalau dilihat dari urutan dari pembahasan yang ada di modul ke-8 ini, sebenarnya urutannya sangat menarik begitu. Urutannya kalau kita lihat yang ketika kita akan membahas mengenai globalisasi, tentu saja kita harus tahu dulu mengenai apa yang dimaksud dengan globalisasi dan juga kenapa globalisasi itu menjadi ada, ya kan? Itu yang pembahasan pertama dulu. Sehingga kemudian di kegiatan belajar 1 kita membahas mengenai pengertian untuk menjawab pertanyaan kita apa yang dimaksud dengan globalisasi, dan kemudian kita membahas mengenai sejarah globalisasi untuk menjelaskan kenapa globalisasi itu kemudian menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Kalau kata orang Jawa, ternyata globalisasi itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba ada, tapi ada perjalanan sejarahnya sampai dengan kondisi sekarang. Di dalam materi ini ada penjelasan kalau dulu itu kondisinya adalah hanya perdagangan saja, ada zaman merkantilisme sampai kemudian penjajahan sampai kemudian globalisasinya dilakukan secara fisik, sampai kemudian globalisasi ternyata sekarang bisa juga dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, itu sebagai basic utama untuk mempelajari globalisasi. Setelah itu, setelah kita mengerti mengenai apa yang dimaksud globalisasi dan bagaimana sejarah globalisasi, kita membahas mengenai arti penting pasar global dan cara menjadi mitranya. Nah, di dalam kegiatan belajar kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara bisa
turut terlibat di dalam globalisasi tersebut. Kita mengandalkan kekuatan lokal kita untuk bisa berkompetisi di dalam globalisasi tersebut. Sehingga penting bagi kita untuk membicarakan mengenai cara-cara untuk menjadi mitra dalam globalisasi